bisa dijelaskan terkait statement Yakut Kholis itu seperti apa sih menurut Pak Wagub sendiri? Oh begini, memang hari ini umat Islam ada yang merasa gerah, merasa tidak pas dengan mendengar sambutan ataupun statement dari Menteri kita, Menteri Agama khususnya. Wajar kalau seorang pemerintah, pemimpin menyampaikan sesuatu ada yang pro dan kontra. Karena tidak bisa memuaskan seluruh telinga masyarakat dalam setiap statement. Termasuk di dalamnya, menurut kami nih, orang awam, azan ditasbihkan dengan anjing mungtonggong dina pada ngaganggu nak gitu. Menurut pendapat kami sebagai orang yang tidak paham tentang agama, kayaknya tidak pas dan tidak layak. Karena azan dengan gonggongan anjing berbeda. Azan adalah kalimat takbir, tahmid, dan tahlil juga ada di situ. Kalimat-kalimat suci. Dan juga banyak orang yang mendengar azan itu terketuk hatinya untuk menjadi orang muslim. Bukan satu dan dua. Yang kedua, azan adalah peringatan untuk mereka yang sedang bekerja. Dengan adanya azan, mereka teringatkan untuk melaksanakan sholat dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya atas nama komunitas Pondok Pesantren Jawa Barat tidak sependapat dengan ditasbihkannya, diumpamakannya gonggongan anjing dengan azan. Kalaupun mau ada pengaturan tentang silahkan, tetapi tidak kesana kemari. Dan juga hal semacam itu harus memenuhi kebutuhan, situasi dan kondisi. Karena memang kita pun sebagai umat beragama dan kita adalah mayoritas. Wajar kalau ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan, dan hal itu wajar oleh mayoritas. Sebetulnya alasannya apa sih Pak? Bisa sampai seperti itu? Saya tidak tahu persis ya. Tapi kita juga memahami itu ada surat edaran. Kalau saya secara politis, surat edaran kan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya tidak ada sanksi dalam surat edaran tersebut. Tapi semua kembali kepada masyarakat. Silakan tafsirkan. Tetapi harapan kami Pak Menteri tidak menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat resah. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan mendekat sebentar lagi. Di mana bulan suci Ramadan kan ada membangunkan untuk sahur, ada tahrim, kemudian juga ada kuliah subuh, kemudian ada sholat taraweh. Biasa sholat taraweh kan masuk pakai speaker. Kemudian kuliah subuh juga speaker biasa dikeluarkan, dan yang lainnya. Yang menurut kami harus ada komunikasi yang lebih intens dan informasi yang lebih akurat dan jelas kepada masyarakat sehingga tidak terjadi polemik seperti macam ini, terutama kepada kelompok para kaum muslim. Pak, ini kan sudah menjadi resah ya. Mungkin ada himbauan untuk para ulama dari lokasi ini. Ya, himbauan para ulama kita ikuti aja aturan pemerintah. Insya Allah mungkin ini untuk kebaikan, dan juga kami pun akan berkomunikasi dengan beliau supaya menjelaskan tidak dengan emosional, kemudian menjelaskan dengan bi'afwahim, dengan lemah lembut, bil hikmah dan mobil ihsanah, penyampaian seperti itu supaya diterima. Kedepannya perlu kan Pak ulama dilibatkan dalam pembentukan peraturan gitu Pak? Ya, kan dalam membuat sebuah peraturan itu kan ada uji intelektualitas. Setiap perda itu pasti ada keterlibatan kaum cendekiawan. Saya juga kan mantan DPR. Jadi kalau DPR membuat sebuah keputusan, perda itu harus ada uji material yang melibatkan apa yang akan dibuat ini. Kalau masalah keagamaan berarti melibatkan tentang kiai dan ulama. Itu dengan sendirinya supaya tidak terjadi keresahan di saat diputuskan. Pak, di luar ini kehadiran Bapak ke sini Pak Ya, pertama saya datang ke pondok pesantren, wajar seorang pimpinan pemerintah datang ke pesantren dengan harapan barokah dan doa serta karomah. Karena kami adalah sebagai pemimpin yang percaya terhadap barokah, percaya terhadap karomah, percaya terhadap mustajabnya doa para kiai. Pemimpin itu jangan hanya teori dalam kehidupannya, jangan hanya kausalitas. Kalau memimpin negeri ini hanya dengan teori dan kausalitas tidak akan beres. Karena tidak semua teori itu benar. Mendung, tidak selamanya akan turun hujan. Kata Ibnu Giyade, kan begitu. Oleh karena itu, saya datang ke sini adalah mencari barokah, mencari karomah dan kepada para kiai. Yang kedua, sebagai bentuk ucapan terima kasih
kepada para pendiri pondok pesantren, pengurus pondok pesantren yang selalu istiqomah menyampaikan ilmu agama, khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai implementasi dari Pancasila, khususnya dasar atau sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa lidah para kiai, tanpa pembicaraan para ulama dan ajengan, maka keimanan dan ketakwaan masyarakat kami yakin tidak akan seperti ini. Padahal itu menjadi kunci tujuan Indonesia merdeka, dasar dan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu saya berharap pada para pemimpin untuk mempertimbangkan dalam kebijakannya dengan konsep-konsep dan aturan-aturan agama. Duniawi perlu, tapi juga keputusan yang bersifat duniawi tetap harus dibingkai dengan kekuatan ekonomi. Ya, mantap. Terima kasih Pak. Semangat.